Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Ahad pada maghrib Masjid Jami Al-Ikhlas RT 03 RW 07 Komplek TNI AD Titik A yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, paduka alam, Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah mentaati, menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Malam ini kita sudah berada di malam tanggal 27 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2024, dan taklim kita malam ini adalah taklim pertemuan yang ke-585. Apal Pak Ujang, luar biasa. Pertemuan yang ke-585, 585. Mari kita awali taklim kita malam ini sebagaimana biasa dengan pembacaan Ummul Quran, Suratul Fatihah, dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla Jalla Jalaluh. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan dari surah Al-Fatihah, dan barokah dari bacaan salawat yang akan kita baca apabila ada di antara anggota keluarga kita, ataupun saudara kita, ataupun tetangga kita yang seiman, seagama, seakidah dengan kita, ataupun jamaah kita, ataupun guru kita, sahabat kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, kita doakan yang sedang sakit semoga oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Juga kita doakan anak cucu kita, ponakan-ponakan kita yang saat ini sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, zahir dan batinnya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dan kelak di kemudian hari semoga mereka menjadi manusia yang berguna
bagi agama dan bangsa. Betilkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabi'a sya'ni wa darajati. Aqbat ayati ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Wa bi ayatil Qur'ani unu Allah fatahid bina akhal wahani. Na'riful batha wa ta'rifuna Allah was-safa wal bayt ya lakuna. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rabbi asya'ni wa darajati. Afatayati iratal alamin. Ya huwailal judi wal karami. Allahul kafi, Rabbunal kafi. Allah qasadnal kafi, wajadnal kafi. Likulin kafi, kafanal kafi. Allah wa ni'mal kafi. Alhamdulillah.
rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Situasi kondisi malam hari untuk kita taqarruban ala Allah, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, itu situasi kondisinya sangat mendukung. Karena kalau situasi malam hari itu agak sunyi, sudah banyak manusia lain tidur. Di saat mereka tidur, kita bangun tengah malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, di mana pada pertengahan malam pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa di pertengahan malam atau di satu per tiga malam atau 2/3 malam itu adalah merupakan sa'atul mustajabah, saat-saat doa diijabah. Dan memang demikian Rasulullah menerangkan dalam hadisnya, di antara sa'atul mustajabah, saat diijabahnya doa, selain berdoa setelah selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, juga adalah jaufal lail, berdoa di pertengahan malam. Maka apabila umpama misal kita oleh Allah dibangunkan tengah malam, maka seyogyanya lah kita harus pandai-pandai memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah dengan qiyamul lail, dengan menghidupkan malam diisi dengan melaksanakan berbagai macam sholat sunnah. Di antaranya minimal paling tidak, kalau umpama kita bangun di pertengahan malam, minimal paling tidak kita lakukan sholat sunnah sebanyak 11 rakaat. Yang 11 rakaat tersebut rinciannya adalah: yang pertama 2 rakaat sholat sunnah wudhu, yang kedua 2 rakaat sholat sunnah taubat, yang ketiga 2 rakaat sholat sunnah tahajud, yang keempat 2 rakaat sholat sunnah hajat, dan yang kelima ditutup dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jumlah semuanya menjadi 11 rakaat. Dan memang Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah tidak pernah meninggalkan setiap malam. Beliau selalu mengerjakan 11 rakaat, baik di bulan suci Ramadan dan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Maka dengan demikian, sekali lagi, mari kita laksanakan sholat di pertengahan malam yang tadi sudah saya sampaikan. Dan kelima macam sholat tersebut, yaitu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah hajat, sholat sunnah witir ya. Itu semuanya masing-masing ada dalilnya. Ada hadis yang memerintahkannya, ada hadis yang menganjurkannya, dan memang Rasulullah juga melakukannya. Yang pertama, sholat wudhu. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, hadis dengan nomor urut 160, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih
riwayat Imam Muslim dengan nomor urut 22. An Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ia telah berkata, kata Sayyidina Utsman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man tawaddo'a nahwa wudu'i haja summa qama faraka'a rak'ataini la yuhaddisu bihima nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambih muttafaqun alaih. Nah, itu hadisnya. Sebenarnya hadis yang menganjurkan tentang sholat wudu banyak. Cuma malam ini cukup satu karena waktunya tidak mencukupi untuk kita baca semua. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man, barang siapa tawaddoa yang berwudu nahwa wudu'i hajat, seperti wuduku ini, kata Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Summa, kemudian koma, ia berdiri, faraka'a, lalu ia ruku, rakaataini, dalam 2 rakaat. Maksudnya setelah dia berwudu dengan wudu yang sempurna, kemudian dia lakukan sholat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, itu namanya sholat sunnah wudu. Niatnya usoli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. La yuhaddisu, dan ia tidak berbicara bihima, di dalam 2 rakaat sholat wudunya, nafsahu, akan dirinya. Maksudnya dia lakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat dengan penuh kehusuan. Kata Nabi, gufiro, maka niscaya akan diampuni lahu, baginya, ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya yang telah lalu, bersih, dihapus, dilebur, diampuni oleh Allah dengan barokah sholat sunnah wudu. Dan sholat sunnah wudu ini merupakan sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu tadinya sebelum masuk Islam, Bilal bin Rabah ini seorang hamba sahaya atau seorang abid, seorang budak belian di zaman Rasulullah, berkulit hitam, kekar, tenaganya kuat, turun gunung naik gunung. Nah, Bilal bin Rabah ini termasuk seorang budak, seorang hamba sahaya yang paling pertama kali masuk Islam. Kalau dari kalangan sesepuh, yang paling pertama kali masuk Islam Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau dari kalangan pemuda, yang paling pertama kali masuk Islam Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau dari kalangan ibu-ibu, yang paling pertama kali masuk Islam Siti Khadijatul Kubra. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah sahabat Nabi yang secara langsung oleh Nabi dipercaya untuk pertama kali mengumandangkan azan setelah turun perintah sholat. Nah, Bilal bin Rabah pernah ditanya sama Rasulullah, ya Bilal, hadisni bi arja' amalin amil tahu fil Islam. Fa inni sami'tu daffana laika fil jannah. Hei Bilal, kata Rasulullah, coba kamu ceritakan kepadaku, amalan apa yang paling kamu andalkan di dalam Islam, yang selalu kamu kerjakan di dalam Islam dan tidak pernah kamu tinggalkan. Karena sesungguhnya aku telah mendengar suara terompahmu berada di dalam sorga. Terompah Bilal sudah terdengar oleh Rasul di dalam sorga. Sampai-sampai Rasulullah bertanya kepada Bilal, engkau melakukan amalan apa dalam kehidupanmu
suara terompahmu terdengar olehku di dalam sorga, artinya engkau akan menjadi ahli sorga. Kata Bilal, ya Rasul, tiadalah aku mengamalkan suatu amalan melainkan setiap kali aku selesai bertoharah, setiap kali aku selesai berwudu, aku selalu melaksanakan salat sunnah 2 rakaat dengan wudu itu. Namanya salat sunnah wudu. Sebenarnya banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan, keuntungan-keuntungan dari salat sunnah wudu. Tapi cukup satu lah. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, niscaya dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan salat sunnah wudu. Nah, itu yang pertama. Jadi lakukan salat sunnah wudu kapan saja, di mana saja. Intinya setiap kita selesai berwudu, lakukan salat sunnah 2 rakaat dengan niat usolli sunnatal wudu'i rakaataini lillahi ta'ala. Rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Yang kedua salat taubat. Salat taubat juga ada hadisnya. Hadisnya an Aliyin yaqul, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ia berkata, wa innahu haddatsani Abu Bakrin, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar pernah bercerita kepadaku, kata Sayyidina Ali. Wa sadaqa, dan Abu Bakar orangnya jujur, enggak pernah bohong. Makanya beliau mendapat gelar As-Siddiq, orang yang jujur. Orang yang paling pertama kali membenarkan terhadap kebenaran peristiwa Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, orangnya jujur. Nah, Abu Bakar As-Siddiq pernah bercerita kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Abu Bakrin qal, Abu Bakar mengatakan kepada Sayyidina Ali, kata Abu Bakar As-Siddiq, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Bakar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah begini, ma min rajulin yudhibu dzamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu, rawahu Abu Bakrin. Jadi kata Rasulullah, tiadalah ada seseorang yang melakukan dosa baik di siang hari maupun di malam hari, baik melakukan dosanya secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Tiadalah seseorang yang melakukan dosa, summa kemudian yakumu, dia berdiri, fayatatahharu, lalu dia berwudu, summa kemudian setelah berwudu yusolli, dia melakukan sholat 2 rakaat. Yang dimaksud adalah sholat taubat dengan niat usolli sunatat taubati rakaataini lillahi ta'ala. Nanti di rakaat pertama setelah Fatihah, kalau hafal ayatnya, baca ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Di rakaat kedua setelah Fatihah baca surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Innahu, sesungguhnya Allah, kana adalah Allah, tawwaba, maha penerima taubat. Kalau umpama enggak hafal, boleh di rakaat pertama baca Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Di rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Nah, tiadalah seseorang melakukan suatu perbuatan dosa lalu dia berdiri melakukan toharoh berwudu, setelah berwudu dia sholat taubat 2 rakaat, summa kemudian yastaghfirullah, setelah selesai sholat dia beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, menyesal atas perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukannya, mengharapkan ampunan dosa dari Allah, illa ghafarallahu lah, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jadi kalau kita selesai sholat taubat, nih saya bagi nih lembarannya nih. Ini Pak Warsono. Nih di sini ada doa setelah sholat taubat. Tapi kalau nggak cukup ya nanti yang lain fotokopi aja. Apabila kita sudah selesai salat taubat, kita beristighfar 100 kali. Istighfarnya ada di situ di lembaran. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Nah itu 100 kali. Itu istighfar setelah kita selesai salat taubat. Yuk kita baca bareng-bareng istighfarnya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubat 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharran wa la naf'an wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Nah, apabila sudah selesai membaca istighfar tersebut 100 kali, langsung kita berdoa. Dan kalau berdoa kapanpun dimanapun, awali dengan sholawat, tutup dengan sholawat. Jadi awali dengan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian dilanjut dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa akmala ahlil yaqin wa munasahata ahlil taubah wa ajam ahlil sabri wa jibda ahlil khasyah wa talab ahlil ragbah wa ta'bud ahlil wara' wa irfan ahlil ilmi hatta akhafak. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahujjuni amma asika hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhaka wa hatta unasaka fit taubah minka wa hatta ahli salaka nasyata hubban laka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulli husnul dhanni bika subhana khaliqin nur. Ditutup dengan selawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itulah tata cara melaksanakan salat taubat dan doanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama salat wudu, yang kedua salat taubat, kemudian yang ketiga salat tahajud. Ja'a Jibril alaihissalam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Malaikat Jibril pernah datang menghadap langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, hai Muhammad, isma' sitta fa innaka mayyit." Kata beliau, kata malaikat Jibril, "Isma' sitta fa innaka mayyit."
Hiduplah sekehendakmu, hiduplah semaumu, dilarang tidak terlarang. Silahkan hidup sakarep dewek. Mau menjadi orang baik ke, mau menjadi orang tidak baik ke, isma sita. Hiduplah sekehendakmu. Namun ingatlah, selanjutnya engkau benar-benar akan mati. Maksudnya begini, ini ada mafhum mukhalafah, ada pemahaman sebaliknya, ada pemahaman yang sebenarnya. Jadi malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, hiduplah kamu semaumu, sekehendakmu. Namun ingat, selanjutnya engkau benar-benar akan mati." Maksudnya kalau kita sadar, kalau kita yakin bahwa kita akan mati, berarti jangan hidup sakarep dewek. Harus hidup mengikuti ajaran Islam. Jangan hidup memperturutkan hawa nafsu, tapi hidup memperturutkan aturan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata malaikat Jibril, "Wa ahbib man ahbabta." Dan cintailah siapa saja yang kamu cintai, cintai saja. Cinta istri ke, cinta wanita ke, cinta anak, cinta harta ke, apapun yang kau cintai, siapapun yang kau cintai, cintai saja. Silahkan. Fa innaka mabarikuh. Tapi ingat, selanjutnya engkau benar-benar akan berpisah dengan orang yang engkau cintai. Kemudian kata malaikat Jibril, "Wa'mal masita fa innaka majziyum bih." Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, berbuatlah sekehendakmu. Namun ingat bahwa engkau benar-benar akan menerima balasan dari perbuatan yang kamu lakukan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun." Jika baik dibalas dengan pahala di dalam surga, jika buruk dibalas dengan azab di neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Silahkan. Kemudian terakhir kata malaikat Jibril, sumakal. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammad, hai Muhammad, saraful mu'mini qiyamul lail." Kata malaikat Jibril, "Hai Muhammad, kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malam." Ini kata malaikat Jibril, saraful mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak pada sholat malam. Makanya rata-rata orang-orang yang istiqomah sholat malam dimuliakan oleh Allah hidupnya. Dan sholat malam ini adalah kebiasaannya para nabi terdahulu, kebiasaannya para rasul, kebiasaannya para wali, kebiasaannya orang-orang soleh terdahulu. Dan ada yang mengatakan da'bus solihin, sebahagian mengartikan kebiasaan orang-orang soleh. Ada juga yang mengartikan da'bus solihin adalah hidangan orang-orang soleh. Jadi qiyamul lail fa innahu da'bus solihin. Da'bus solihin. Jadi bangun malam untuk sholat malam adalah hidangannya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh mereka bangun tengah malam menyantap hidangan. Hidangannya apa? Bukan makanan, tapi sholat tahajud. Itu hidangan mereka, kesukaan mereka maksudnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa izzuhu istighna'uhu 'anin nas, dan kehormatan seorang mukmin terletak pada tidak butuhnya kepada manusia. Jadi orang mukmin itu hanya butuh kepada Allah, enggak butuh kepada manusia. Dan segala kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Para jamaah yang dimuliakan. Yang terakhir, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Beliau juga telah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ismi wa takfirun sayyi'at wa matrodatun lidda'i 'anil jasad." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan sholat malam. Maksudnya sholat tahajud ke, sholat taubat ke, sholat hajat ke. Cuma
Salat yang paling afdol, salat sunnah yang paling afdol setelah salat waktu adalah salat malam. Abdul sholah ba'dal faridoh salatul lail kata Nabi. Salat sunnah yang paling afdol setelah salat fardu adalah salat malam, yaitu tahajud. Jadi kata beliau, alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian melakukan salat malam atau salat tahajud. Fa innahu da'bus sholihin. Karena salat tahajud itu, salat malam itu kebiasaannya orang-orang soleh, hidangannya orang-orang soleh. Jadi orang-orang soleh hidangan di malam harinya tahajud, bukan makanan. Qablakum sebelum kalian. Wa inna qiyamal lail, dan sesungguhnya salat malam itu qurbatun ilallah, dapat mendekatkan diri kita kepada Allah lebih dekat lagi. Akan terasa dekatnya. Karena orang-orang sepi suasananya mendukung. Wa manhatun 'anil ismi, dan salat malam itu menghalangi dari perbuatan dosa. Jadi menghalangi kita dari melakukan perbuatan dosa. Insya Allah dengan salat malam. Jadi kalau kita ingin tercegah dari perbuatan dosa, istiqomah salat malam. Insya Allah dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Wa takfirul sayiat, dan salat malam itu dapat menghapus segala kesalahan. Wa matrodatun liddai anil jasad, dan salat malam itu dapat menolak penyakit dari badan. Makanya orang-orang dulu, ulama-ulama dulu sehat-sehat karena istiqomah salat malam. Jadi itu jadi obat atas penyakit yang ada pada badan kita. Jadi penyakit-penyakit itu keluar semua dengan salat tahajud insyaallah. Asal kita yakin sehat. Karena gerak badannya turun naik, itu olahraga malam hari, keluar keringat, sehat. Sehingga aliran darah lancar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau kebanyakan tidur malah banyak penyakit. Karena aliran darah itu memblek gitu. Memblek. Apalagi kalau tidur di pagi hari setelah salat subuh, itu enggak boleh. Atau tidur sore hari setelah salat asar, enggak boleh itu. Enggak boleh. Itu bisa mewarisi kepakiran. Di antaranya pakir kesehatan, akhirnya banyak penyakit. Para jamaah demikian, sebenarnya ada 5 yang mau sampaikan, yaitu tentang hadis tentang witir, tapi witir belum. Jadi baru disampaikan hadis tentang sholat wudhu, tentang sholat taubat, tentang sholat tahajud, tentang sholat hajat. Satu lagi nanti hadis tentang sholat witir. Yang jelas kalau kita bangun tengah malam, minimal lakukan sholat sunat sebanyak 11 rakaat. Pertama 2 rakaat salat sunnah wudu, 2 rakaat salat sunnah taubat, 2 rakaat salat sunnah tahajud, 2 rakaat salat sunnah hajat, dan ditutup 3 rakaat dengan 2 kali salam salat witir. Jadi jumlah 11 rakaat. Kalau bisa yang 11 rakaat ini lakukan tiap malam sampai meninggal dunia, jangan ditinggalkan. Jadikan pegangan hidup, insya Allah berkah hidupnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian talim kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Akhirnya mari kita tutup talim kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'as sani wa daraki, Aqbat tayyadi ratala
وارزقنا في عمل الهداية والبركة اللهم ارزقنا البركة في كل شيء واجعلنا مباركين أينما كنا اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا ولجميع أولادنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.